Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam kali ini kita berjumpa dan kita bersua pada salah satu majelis yang Allah cintai. Semoga kita senantiasa memiliki hati yang bersih, mudah untuk merespon setiap kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena perumpamaan hati yang mereka mempelajari ilmu itu sebagaimana gelas dengan berbagai macam sifatnya. Kalau boleh kita berbagi sebentar. Karena sesungguhnya kondisi hati itu serupa dengan gelas dengan tiga sifatnya. Gelas itu yang pertama ada gelas yang bocor. Kalau kita mendapati gelas yang bocor, kita menuang air berapapun air yang kita tuangkan, tidak akan pernah mampu ditampung oleh gelas yang bocor. Sama pula ada orang yang datang ke majelis ilmu, tetapi hatinya sebagaimana gelas yang bocor. Dia datang ke majelis ilmu, bahkan mengkoleksi tempat taklim. Tidak ada tempat taklim kecuali pernah dicicipi untuk didatangi. Tapi setiap dia datang ke majelis taklim, tidak ada satupun yang bisa merubah bagaimana hidupnya. Dia tetap jauh dari Allah, dia tetap tidak mampu berakhlak dengan akhlak yang baik kepada orang yang beriman. Kalau ada manusia yang mereka senantiasa mendatangi taklim, tetapi tidak berubah sikap hidupnya, maka berarti hatinya ketika datang ke majelis taklim sebagaimana gelas yang bocor. Berapapun aliran air yang kita tuangkan, tidak akan pernah mampu tertampung oleh gelas yang bocor. Itulah yang kita dapatkan. Ada yang pertama, hati yang datang ke majelis ilmu dengan hati bagaikan gelas yang bocor. Ada yang kedua, ada yang mereka datang ke majelis ilmu bagaikan gelas yang kotor. Gelas yang kotor ini adalah gelas yang tidak bocor, tetapi dia kotor. Setiap dituangkan air mampu ditampung oleh gelas yang bocor, oleh gelas yang kotor. Tetapi airnya tidak mampu membersihkan kotoran yang menempel pada gelas itu. Orang sungkan untuk mengambil faedah dari gelas itu disebabkan merasa jijik memanfaatkan air yang dituangkan pada gelas yang kotor. Ada pula orang yang datang ke majelis ilmu bagaikan gelas yang kotor. Dia sebelum datang ke kajian, dia sudah memiliki satu kebiasaan, satu keyakinan dan satu pemahaman. Ketika majelis ilmu disampaikan, lalu disampaikan pula kebenaran versi kitabullah dan sunnah, maka dia tidak mau belajar dan mengkoreksi hidupnya pada pemahaman dan kebiasaan dia yang salah. Dia biasanya ngaji itu supaya kebiasaan dia itu dibenarkan. Kalau ada yang mengkoreksi kebiasaan dia, maka dia akan meninggalkan ilmu itu. Sebagaimana gelas yang kotor tidak bisa memberikan faedah bagi orang lain. Makanya ada orang yang datang ke kajian, biasanya tidak mau dikoreksi. Kalau ada suatu kajian yang bersifat mengkoreksi kebiasaannya, dia langsung tinggalkan majelis itu dan tidak datang kembali. Kenapa Pak tidak datang lagi di majelis? Tidak. Ustadznya sering nyindir-nyindir sana. Akhirnya dia tidak mau datang lagi. Padahal ustadznya juga tidak kenal dia sama sekali. Dan ustadznya bukan nyindir, dia hanya menyampaikan kebenaran sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Tapi ternyata ada orang yang datang bagaikan gelas yang kotor. Gelas kalau kotor dikasih jus, teh, jeruk tidak akan berfaedah. Orang tidak akan memanfaatkan dari minuman dari gelas yang kotor. Yang ketiga, ada orang yang datang ke majelis ilmu bagaikan gelas yang bersih dan tidak pula bocor. Setiap kita menuangkan air pada gelas yang bersih, kita mampu merengkuh kenikmatan dan mengambil manfaatnya. Dia bagaikan orang yang datang ke kajian ilmu. Setiap dia datang ke tempat taklim, dia mendapatkan faedah. Faedah itulah yang merubah arah hidupnya, mengkoreksi apa yang kurang benar, meluruskan apa yang kurang benar, sampai dia mendapatkan kebenaran sebagaimana yang dia inginkan, kebenaran yang paling tinggi, kebenaran yang ditetapkan oleh kitabullah dan sunnah.
Inilah hati yang disifati sebagaimana gelas yang bersih. Semoga kedatangan kita pada majelis ilmu sebagaimana gelas yang bersih, bahwasanya niat kita untuk datang memang diisi dengan aliran air kehidupan nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, bermanfaat kepada kehidupan kita, bermanfaat pada keluarga kita, dan bermanfaat pula kepada mereka yang kita kenal dan kita cintai semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya ingin sampaikan, dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu dan membimbing kita kepada perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Kita akan meneruskan kajian kita, yaitu kajian tentang dosa-dosa yang dianggap biasa, perkara-perkara haram yang dianggap biasa oleh masyarakat disebabkan karena keterbatasan ilmu dan referensi yang kita miliki, sampai kita tidak mengetahui mana itu perkara haram dan mana itu perkara dosa. Kemarin saya sampaikan, mungkin saya ulang sebentar. Kalau kita mengingat kisahnya Nabi Yusuf, Nabi Yusuf itu merupakan seorang nabi yang pernah dibuang di sumur tua, dan dia bersabar ketika dia dibuang di sumur tua. Kemudian Nabi Yusuf digoda oleh istri sang raja, tetapi mampu menampik godaan istri sang raja. Di situ kita mendapati dua macam sabar yang dimiliki oleh Nabi Yusuf. Sabar yang pertama, sabar ketika beliau menghadapi cobaan. Bagaimana dia ditinggalkan di sumur tua, dibuang sampai beliau terlunta-lunta menjadi budak. Sabar yang kedua, sabar yang dimiliki Nabi Yusuf ketika beliau digoda oleh istri sang raja yang mengajaknya untuk melakukan perbuatan zina pada tempat yang tersembunyi, di mana sang istri atau sang wanita itu menawarkan kenikmatan yang tidak akan pernah dia beritahukan kepada orang lain. Tetapi Nabi Yusuf mampu bersabar dari godaan istri sang raja dan meninggalkan istri sang raja ketika dia sabar menghadapi dosa dan kemaksiatan. Ternyata dari dua macam kesabaran ini, manakah sabar yang sangat dipuji oleh Allah dari kehidupan Nabi Yusuf? Ternyata sabar yang sangat dipuji oleh Allah dari kehidupan Nabi Yusuf bukan sabarnya Nabi Yusuf ketika dibuang di sumur tua, tapi kesabaran yang sangat dipuji oleh Allah dari kehidupan Nabi Yusuf, yaitu sabarnya Yusuf ketika mampu menahan diri dari dosa dan dari kemaksiatan ketika digoda oleh istri sang raja. Disitulah kita mendapati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu berkata, sabar dari dosa dan kemaksiatan merupakan sabar yang setara pahalanya itu lebih besar daripada sabar ketika menghadapi cobaan. Dan inilah yang menjadikan kita memberikan motivasi. Kita ingin supaya kita mampu bersabar, bukan hanya pada ujian, bukan hanya kepada takdir yang kita tidak rencanakan, tapi kita ingin bersabar, salah satunya menghadapi cobaan dari dosa dan kemaksiatan. Dan tidaklah sabar itu terjadi kecuali ketika kita memahami dosa itu apa, kemaksiatan itu apa, ancamannya bagaimana, konsekuensinya bagaimana. Dan itulah yang kita inginkan, kita mampu bersabar dari dosa dan kemaksiatan setelah kita memahami ilmunya. Inilah yang menjadikan kita membahas kitab Al-Muharramat alladzi istahana biha an-nas. Sesungguhnya perkara-perkara yang haram yang sering diremehkan kebanyakan manusia, supaya kita kaji, supaya kita pelajari, karena ternyata dosa pun harus dipelajari supaya menumbuhkan rasa jijik dan takut yang kita kepada dosa itu, dan supaya pula kita mampu meninggalkan dosa itu, menyelamatkan kehidupan kelak kita di akhirat. Karena orang mukmin, mereka itu tidak pernah merasa aman dari makarnya Allah. Makar Allah itu apa, Ustaz? Makar Allah itu adab yang Allah berikan kepada mereka yang melanggar setiap ketentuan syariatnya Allah. Ketika kita takut bahwasanya kita tidak merasa aman dari makarnya Allah, itulah yang menjadikan kita mengkaji dulu dosa, mengkaji dulu kemaksiatan, supaya mampu meninggalkan dosa dan kemaksiatan itu dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita tidak berakhir tragis dari kemaksiatan dan perkara yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemarin kita telah membahas di antara perkara yang dianggap biasa oleh masyarakat dan umat hari ini. Kita masih membahas poin yang pertama, yaitu adalah dosa kesyirikan. Padahal kita mengetahui syirik itu merupakan dosa yang sifatnya mampu menghapuskan amal kebaikan, dan itu betul-betul menghilangkan jutaan kebaikan yang pernah kita lakukan. Karena dosa itu ternyata kalau kita jeli memperhatikan dalam riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Rasul, dosa itu ada yang pertama, dosa itu yang tidak menghapuskan kebaikan tetapi mewariskan kehinaan. Ada pula dosa yang sifatnya menghapuskan kebaikan. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dan dosa syirik itu dosa yang sifatnya menghapuskan kebaikan kita. Dia menjadi rayap bagi kayu kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan. Karena sebanyak apapun kebaikan yang kita kerjakan, kalau sudah tersengat dengan sebuah kesyirikan, maka kebaikan itu akan menjadi hilang. Dan kita sudah membahas panjang lebar tentang itu. Kemudian pada kesempatan bulan yang lalu kita juga membahas contoh dari dosa kesyirikan itu apa, yaitu adalah menyembah kepada kuburan. Ketika meminta-minta kepada kuburan dengan berasumsi dan berkeyakinan bahwa kuburan itu memiliki manfaat dan madharat, sebagaimana Allah memiliki manfaat dan madharat. Dia menyangka kuburan itu bisa menyingkap hajat untuknya, bisa menolak madharat dari kehidupannya. Padahal tidak ada yang mampu menyingkap hajat dalam kehidupan kita, dan tidak ada yang mampu menolak madharat dalam kehidupan kita kecuali adalah Allah. Makhluk itu lemah, makhluk itu rapuh, apapun itu, malaikat sekalipun rapuh, hatta nabi pun lemah dibandingkan dengan Allah. Makanya ketika kita menyandarkan persoalan hidup kita dalam persoalan hajat dan persoalan menolak madharat kepada makhluk, itulah diantara bentuk kesyirikan yang kita khawatirkan menimpa kepada masyarakat dan diri kita, dan menghapuskan seluruh amal kebaikan kita walaupun kita rajin beribadah kepada Allah. Kemarin kan saya sampaikan, orang yang syirik belum tentu, orang yang syirik itu belum tentu mereka yang tidak kenal dengan Allah. Salah. Karena sesungguhnya orang yang syirik terkadang mereka mengenal Allah, terkadang pula mereka beriman kepada Allah, tetapi keimanan mereka kepada Allah tidak disertai dengan komitmen untuk meninggalkan Tuhan tandingan bagi Allah. Maka inilah yang menjadikan mereka walaupun di satu sisi beriman kepada Allah, tetapi di sisi yang lainnya mereka kufur dan syirik kepada Allah. Maka kesyirikan itu menghapuskan keimanan yang mereka miliki. Antum kan masih ingat saya menyampaikan kenapa Ka'bah itu tidak dihancurkan oleh Abu Jahal, kenapa Ka'bah tidak dihancurkan oleh Abu Lahab. Padahal kita mengerti Abu Jahal dan Abu Lahab merupakan dua ikon dari orang musyrikun yang betul-betul membenci Nabi, membenci Islam. Karena sesungguhnya Abu Jahal dan Abu Lahab mereka tahu bahwasanya Ka'bah itu miliknya Allah, dan mereka pun beriman kepada Allah. Tetapi sesungguhnya mereka tidak mau memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Perilaku tidak mau memurnikan ibadah itulah yang disebut dengan syirik, walaupun mereka kenal dengan Allah. Walaupun Abu Jahal tawaf di sekitar Ka'bah, walaupun Abu Lahab tawaf di sekitar Ka'bah, walaupun mereka berkorban untuk Allah ketika mereka panen ternak dan panen hewan, tapi semua ibadah mereka tidak ada bekasnya di sisi Allah ketika tercampur dengan kesyirikan. Makanya kita pernah membacakan satu ayat, wala in sa'altakum man khalaqas samawati wal ardh wa sakhkhara syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Allah sampai menyampaikan dalam salah satu firman-Nya, kalau kamu, artinya kita semuanya, bertanya kepada mereka orang jahiliyah itu, Abu Jahal, Abu Lahab, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka pasti Abu Jahal itu mengatakan, la yaqulunna Allah. Siapa yang menjalankan matahari dan bulan? Mereka pasti mengatakan Allah. Tapi kenapa mereka ditetapkan musyrik oleh Allah, walaupun mereka mengatakan bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, yang
menjalankan matahari dan bulan itu adalah Allah. Karena keimanan mereka kepada Allah sebagai pencipta tidak menjadikan mereka meninggalkan kesyirikan ketika mereka berkeyakinan pula bahwasanya ada Tuhan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang disebut dengan kesyirikan. Maka kemarin kita sudah membahas tentang masalah kuburan. Sekarang mari kita bahas dan kita buka halaman yang ke-17. Dibuka halaman yang ke-17 bagi yang membawa buku. Bagi yang tidak membawa buku, tidak usah membuka bukunya. Maka kita buka halaman ke-17. Baca. Bapak baca. Termasuk syirik. Ya. Termasuk syirik. Termasuk syirik adalah belajar untuk selain Allah, seperti yang dilakukan oleh sebagian orang dengan belajar memberi lilin dan lampu untuk para ahli kubur. Ya. Beliau menyebutkan, artinya penulis buku menyebutkan termasuk dari kesyirikan yang banyak dilakukan oleh masyarakat, yaitu adalah bernadar. Tetapi sifat nadarnya adalah untuk kesyirikan. Sebelum kita bahas apa yang ditulis oleh penulis, kita bahas dulu hukumnya nadar itu bagaimana. Karena banyak di antara masyarakat kita yang tidak tahu bagaimana hukumnya nadar. Maka sesungguhnya nadar itu merupakan ilzamu syai' fi ghairil mafruḍah. Yang disebut dengan nadar itu adalah ilzamu syai', mewajibkan sesuatu pada sesuatu yang sifatnya hukum asalnya itu tidak wajib. Itu namanya nadar. Contohnya, antum puasa hari Senin dan Kamis di luar bulan Ramadan, itu hukumnya bukan wajib. Tetapi antum menetapkan, saya akan puasa Senin dan Kamis dan saya bernadar, maka itu hukumnya menjadi wajib. Makanya yang disebut dengan nadar yaitu mewajibkan sesuatu yang hukum asalnya itu bukan wajib. Ilzamu syai' fi ghairil mafruḍah. Itulah yang disebut dengan nadar. Apakah nadar diperbolehkan di dalam Islam? Maka nadar itu diperbolehkan dalam Islam. Karena salah satu sifat orang yang beriman yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu adalah mereka yang senantiasa memenuhi janjinya ketika bernadar. Allah menyampaikan dalam surat Al-Insan ayat yang ke-7, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustadira. Makanya Allah menyebutkan di dalam surat Al-Insan, memberikan sifat orang yang beriman, yufuna bin nadri. Orang yang beriman itu mereka senantiasa menetapi nadarnya. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustadira, dan mereka senantiasa takut kepada satu adab yang menyebar kemana-mana. Di situ Allah memberikan sifat orang yang beriman adalah mereka yang memenuhi nadar. Berarti nadar merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Ketika Allah memberikan sifat bagi orang yang beriman, maka sesungguhnya mereka diwajibkan untuk bernadar. Tetapi kita harus paham, setelah kita mengetahui hukum nadar, bahwasanya itu ada, disebutkan pula oleh Allah di dalam surat Al-Insan ayat yang ke-7. Kita harus paham, para ulama al-fuqaha itu menyampaikan kepada kita, sesungguhnya nadar itu terbagi menjadi dua. Ada yang pertama, yaitu adalah nadar mutlak. Ada yang kedua, nadar muqayyad. Nadar mutlak itu adalah nadar yang diucapkan tanpa terikat kepada syarat yang dia ingin dia dapatkan. Jadi kemudian nadar mutlak itu nadar yang dia ucapkan tanpa terikat dengan syarat yang ingin dia peroleh ataupun syarat yang dia ingin dapatkan. Artinya dia tiba-tiba bernadar saja, saya insya Allah mulai bulan depan saya akan puasa Daud, bernadar saya puasa Daud, tanpa ada syarat yang sebenarnya dia ingin dapatkan. Tidak ada syarat, nanti kalau begini saya akan puasa, nanti kalau begini saya akan puasa. Tidak ada syarat semacam itu. Tiba-tiba dia bernadar, maka nadar yang semacam ini disebut dengan nadar mutlak, dan ini merupakan bentuk nadar yang teruji karena sifatnya adalah taqarrub. Taqarrub itu upaya mendekatkan kepada Allah, itu namanya taqarrub.
Maka nazar mutlak itu merupakan bagian dari nazar yang diperbolehkan dan dipuji. Dan sifat nazar mutlak itu memberikan motivasi supaya memaksakan ibadah mampu kita lakukan dan mampu kita kerjakan. Karena memang ibadah itu kita harus paham, ibadah itu kan memang harus dipaksa pertama. Memang ibadah harus dipaksa, Ustaz. Iya. Berarti nggak ikhlas dulu. Ikhlas. Ikhlas itu ketika kita mengharapkan dari ibadah kita karena Allah, itu ikhlas. Yang dinamakan tidak ikhlas itu kalau kita beribadah mengharapkan balasan selain Allah, nah itu tidak ikhlas. Kalau kita beribadah dipaksa, itu namanya ikhlas selama memaksakan ibadah untuk mengharapkan balasan di sisi Allah. Dan tahapan kita adalah beribadah, kalau kita pahami sampai-sampai para ahli ilmi itu mengatakan ibadah itu yang pertama dipaksa, yang kedua kebiasaan. Setelah kebiasaan menjadi kebutuhan. Setelah menjadi kebutuhan akhirnya menjadi kenikmatan. Bapak coba deh bertanya, ibu coba bertanya sama orang-orang yang mereka mampu melazimi sholat malam setiap waktu, setiap malamnya. Itu pasti kita akan temukan jawaban yang muncul, mereka pasti memaksakan. Dipaksakan dulu 1 kali, 2 kali, sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan, menjadi kebutuhan. Akhirnya kalau melewati malam tanpa dia sholat malam, menyesal. Akhirnya apa? Menjadi kenikmatan. Kalau tidak sholat malam, ada yang kurang dalam malam yang dia lewati tanpa dia bangun bersujud kepada Allah. Maka ibadah itu tahapannya selalu ini, 4 ini. Makanya ibadah itu memang harus dipaksa. Makanya kenikmatannya bisa jadi 10 tahun setelah kita membiasakan, kita baru merasakan kenikmatan setelah sekian lama. Makanya kita mendapati perkataan salaf. Salaf itu ulama terdahulu. Itu sampai mengatakan sholaitul laila arba'ina sanatan wa tadawwaqtu baqiyat umri. Aku ini orang yang melaksanakan sholat tahajud dan baru merasakan nikmatnya dari sholat tahajud setelah melewati 40 tahun, baru kerasa nikmatnya sholat tahajud itu menggigit hatiku dan menggigit jiwaku. Insyaallah 40 tahun. Nah, tetapi disitulah kita paham dia memaksakan diri. Memaksakan diri dalam ibadah itu boleh dan itu merupakan bagian dari sifat keikhlasan. Maka nazar itu sifatnya membantu supaya kita membiasakan sesuatu yang sifatnya belum terbiasa untuk diri kita. Makanya kalau memaksakan lama-lama menjadi kebutuhan. Contoh ya, kalau saya merasakan itu kayak kita sholat. Sholat itu ketika dulu sebelum kita mengikuti taklim, kita tidak tahu kalau di dalam sholat itu harus rapat, bahu dengan bahu, kelingking kaki ketemu dengan kelingking kaki. Dulu saya di SMP begitu, jauh-jauhan. Kalau bisa longgar-longgar. Ya. Makanya kemudian satu shop yang paling 6 orang, 7 orang. Karena kemudian paling longgar itu menurut kita kan. Kadang-kadang syariat itu membalik logika kita ya. Kita ini kalau sholat itu softnya itu pinginnya sih yang longgar-longgar, 3-4-3 main bola. Karena masjidnya besar, tapi ternyata syariat mengatakan tidak, justru yang rapat. Pertama kali ketika kita menempelkan kelingking kaki dengan kelingking kaki teman kita ketika sholat itu rasanya itu ada yang risih karena belum terbiasa. Menempelkan hari yang kedua masih risih, menempelkan hari yang ketiga masih risih, yang kelima, ke-6 hari sampai ke-30, sampai 2 bulan, lama-lama akhirnya menjadi kebiasaan. Apa yang terjadi? Kalau sudah menjadi kebiasaan, sekalinya kalau kita nggak nempelkan kaki, malah merasa ada yang kurang. Akhirnya kita cari kelingking kaki teman kita kalau lagi sholat. Makanya kalau kemudian kita sholat, tempelkan. Kalau dia menjauh, sudah sekali aja dikejar. Menjauh lagi, tidak usah dikejar. Tidak usah kemudian yang satu ngangkang gede, apalagi ngomong dik bagi-bagi, tidak usah. Tapi kita pasti merasa ada yang kurang dengan kaki kita. Kenapa kita merasa ada yang ganjil dengan kaki kita? Karena sudah membiasakan tiap waktu.
Akhirnya menjadi kebiasaan yang terbentuk dan karakter. Kalau sholat tidak ketemu kelingking kaki, sholat kalau tidak ketemu bahu dengan bahu, akhirnya kita merasa ada yang kurang dalam sholat kita ketika berjamaah. Itulah buah dari memaksakan. Makanya nadar, kaitannya dengan nadar kan memaksa, Ustaz. Maka boleh kalau nadarnya mutlak. Karena sesungguhnya nadar mutlak itu diperbolehkan ketika mengazamkan sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah pada satu ibadah yang asalnya itu adalah tidak wajib menjadi wajib. Kecuali kalau pada ibadah wajibnya, tidak usah nadar. Saya bernadar sholat 5 waktu dalam sehari, tidak usah nadar. Nadar itu sudah sholat. Maka kemudian ketika kita memaksakan, mewajibkan sesuatu pada sesuatu yang sifatnya tidak wajib pada waktu sebelumnya, itu yang disebut dengan nadar mutlak. Dan nadar mutlak itu bagus dan itu melatih diri. Jadi itu melatih diri kita. Gimana kalau kita nadar mutlak tetapi ternyata kita tidak mampu mengerjakannya? Mungkin karena nadarnya terlalu tinggi, tidak pernah puasa, tiba-tiba nadar mulai besok saya puasa dahulu. Kalau memang tidak pernah merasa puasa sunnah, dimulai dari tahapan yang lebih ringan. Senin Kamis dulu. Tiba-tiba dia puasa dahulu, udah perih-perih, mau dilihat-lihat. Akhirnya baru 2 hari, 3 hari tidak kuat. Dia kemudian menyesal. Ternyata saya belum makomnya untuk puasa dahulu. Saya harus puasa yang sifatnya reguler, yaitu puasa Senin Kamis. Akhirnya dia ingin membatalkan nadarnya. Boleh atau tidak? Boleh. Berdosa atau tidak? Tidak. Selama dia membayarkan kafarahnya. Apa itu kafarah? Kafarah itu penebus dari nadar yang sudah dia ucapkan. Apa itu kafarahnya? Buka surat Al-Maidah 89. Al-Maidah 89. Siapa yang sudah ketemu dibaca dulu. Sudah? Baca Bapak yang keras. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak sengaja. Sebentar. Antara nadar dengan sumpah itu sama. Jadi kalau kemudian ada orang yang bersumpah dengan orang yang bernadar, kalau dua-duanya tidak mampu melaksanakan, maka kafarahnya penebusnya sama. Contohnya sumpah itu apa? Demi Allah, saya akan nikah sama kamu. Insya Allah, saya akan nikah sama kamu. Ternyata apalah daya, kemudian ternyata dia tidak jadi menikah dengan orang itu. Maka kemudian nadarnya sama, kafarahnya sama dengan nadar yang tidak mampu dipenuhi. Bacakan. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarahnya atau denda pelanggaran sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Ya, artinya yang pertama, kalau ada orang yang nadar kemudian dia tidak mampu melaksanakan nadar itu, maka sesungguhnya yang pertama dia memberikan makanan kepada 10 orang miskin dari makanan yang biasa dia konsumsi. Kalau dia biasanya ayam taliwang, ya ngasihnya ayam taliwang. Kalau dia biasanya pete sama tempe, ya pasti pete sama tempe. Sesuai dengan kebiasaan dari apa yang dikonsumsi oleh keluarganya. Teruskan. Atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba saya, atau membebaskan hamba saya. Jadi budak itu ada, Ustaz? Ada. Apakah budak itu kemudian hukumnya apa saja, Ustaz? Hukumnya panjang. Dan saya tidak akan membahas itu. Kenapa saya tidak bahas? Karena membahas sesuatu yang belum dilamalkan itu tidak ada faedahnya. Nanti aja kalau sudah punya budak, nanti baru nanya sama saya, apa saja boleh budaknya. Kalau sekarang tidak usah dibahas dulu daripada menimbulkan kegaduhan. Karena ada seorang ustadz menyampaikan tentang budak dan hukumnya tentang budak sesuai dengan syariat. Beliau betul.
tapi sudah rame duluan, kok gitu sih, loh kan? Membahas sesuatu yang akhirnya meributkan pada perkara yang belum terjadi. Maka sesungguhnya makanya saya tidak membahas itu. Nanti aja. Kalau ada yang nanya, Ustaz, emang budak boleh dicampuri? Saya tanya dulu, Bapak sudah punya belum? Belum, ya sudah. Nanti pastikan dulu punya budak, nanti saya jawab. Ya. Tapi salah satu di antara budak itu apa? Budak itu menjadi pembebas dari nanda. Jadi kalau kemudian nanda tidak bisa, maka dia boleh membebaskan budak atau memberikan makanan kepada 10 orang miskin. Kalau tidak mampu, yang ketiga, teruskan yang ketiga. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Kalau tidak mampu membebaskan budak karena tidak ada, memberikan makanan tidak bisa, maka kemudian dia akhirnya memberikan, yaitu berpuasa 3 hari berturut-turut. Dan disitulah kita mendapati bahwasanya itu namanya kafaratul aimani wan nadar. Kalau bahasa kitab itu penebus dosa dari nadar yang sudah dia ucapkan dan sumpah yang dia pernah ucapkan ketika tidak bisa melaksanakan konsekuensi dari nadar dan puasa itu. Itu nadar mutlak. Jadi nadar mutlak itu terpuji atau tidak terpuji? Terpuji. Ya, tentunya kalau nadar yang baik itu ya ada sambutannya dengan ibadah. Kalau nadarnya dalam perkara yang tidak ada sambutannya dengan ibadah, Ustaz, saya pokoknya bernadar nanti malam gundul, itu tidak usah nadar lah. Ya gundul-gundul aja, supaya kelihatan syar'i dikit, tidak usah lah. Kalau perkara-perkara yang sifatnya perkara-perkara duniawi, tidak usah mengucapkan nadar, itu lebih baik. Itu nadar yang pertama, itu nadar mutlak. Nadar yang kedua yaitu nadar yang disebut dengan nadar muqayyad. Nadar muqayyad itu dari kata qayyad, yuqayyid, muqayyad, yaitu nadar yang sifatnya muqayyad. Dia bernadar tetapi dengan syarat. Nah ini tidak baik. Nadar yang semacam ini merupakan produk-produk dari nadar orang yang bakhil kepada Allah ketika dia perhitungan. Nadar muqayyad itu gimana contohnya, Ustaz? Nadar muqayyad itu contohnya, saya akan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau kemudian saya mendapatkan gaji 20 juta. Orang semacam ini hitung-hitungan Pak sama Allah, bahwasanya dia baru akan mendekatkan dirinya kepada Allah ketika mendapatkan apa yang dia mau. Padahal dia tahu semua kenikmatan yang dia dapatkan itu semuanya merupakan dari Allah. Seakan-akan Allah belum ngasih nikmat kepadanya sampai apa yang dia mau itu diturutin. Itu kayak anak kecil. Coba kalau bapak menghadapi anak kecil yang sukanya memberikan syarat kalau diperintah bapak, nak tutup pintu, hadiahnya apa nih? Nak ambilin piring, ayo hadiahnya apa lagi? Lama-lama ditempelin sama bapaknya. Karena kemudian anaknya udah minta, bapaknya mikir, semuanya minta hadiah. Padahal kita tahu anak itu tidak usah dikasih hadiah pun harusnya dia melaksanakan perintah dari bapaknya. Lama-lama bapaknya akan bilang, nah, kamu itu bapak nggak ngasih hadiah pun kamu harus nurut sama bapak. Itu omongan kita. Maka orang yang sering memberikan syarat ketika beribadah dengan memberikan syarat nadar ketika beribadah itu persis anak kecil yang maunya dia diturutin dulu baru beribadah, dan nadar semacam ini termasuk nadar yang tidak disarankan. Kenapa? Para ulama fuqaha mengatakan ini nadar yang sifatnya perhitungan sama Allah. Sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian ulama mengatakan haram. Dan itu tidak boleh. Makruh itu harusnya ditinggalkan. Karena sesungguhnya hal semacam itu tidak membangun kebaikan untuk diri kita. Karena siapapun mereka, yang kita harus paham, siapapun mereka yang telah melakukan ketaatan, pasti Allah yang akan menyempurnakan balasan kepada orang yang taat. Tidak usah kita bernadar pun, kalau memang itu kebaikan datang kepada kehidupan kita, pasti Allah kasih. Jadi jangan banyak nadar-nadar dengan yang kedua. Makanya sampai dikatakan nadar muqayyad itu termasuk nadar yang tidak keluar dari orang yang pelit kepada Allah. Makanya jangan nadar kayak gitu. Pokoknya nanti kalau kemudian saya bisa, nanti kemudian bisa begini, kalau kemudian untungnya perusahaan saya begini, saya akan ngumrohkan 30 orang. Tidak usah gitu, kalau umrohkan saja. Kalau umrohkan orang selama kamu mampu, nanti kamu akan mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah.
Dan itulah yang kita harus yakini bagi orang yang beriman. Orang yang beriman itu hidup di antara janji-janji manisnya Allah. Orang fasik, dia hidup di antara hitung-hitungan dia kepada manusia dan hitungan dia kepada Allah. Itu orang fasik. Kalau orang yang beriman, hidupnya itu di antara janji manisnya Allah. Dia hidup, dia membangun harapan, dia membangun optimisme, dia kuat di dalam di dalam beribadah, dia istiqomah di dalam ketaatan ketika dia paham di balik semua penderitaan ketika dia taat kepada Allah ada pahala yang manis yang Allah berikan kepadanya tanpa dikurangi oleh Allah. Nah, itu termasuk nadar yang sifatnya makruh. Dan nadar mutlak dan nadar muqayyad yang tadi kita terangkan itu nadar yang sifatnya syirki, bukan syirik. Artinya kemudian tidak sampai jatuh kepada kesyirikan. Tapi ada nadar yang sifatnya syirik. Nadar yang sifatnya syirik itu apa? Kalau nadar itu kemudian diserahkan dan ditujukan kepada selain Allah, maka ini nadar yang sifatnya menjatuhkan dan memperosokkan orang itu ke dalam kesyirikan. Contoh, kalau saya nanti bisa membeli rumah itu dengan harga 20 juta, maka saya akan bernadar memberikan sedekah kepada lautan. Nah, ini sudah syirik. Kemudian saya akan bernadar, saya akan kemudian menyembelih kerbau, saya serahkan kepada Dewi Sri. Saya kemudian bernadar. Semua nadar yang dibangun ketika tujuannya bukan kepada Allah, maka disebut dengan nadar syirik. Dan nadar syirik ini bahaya. Kalau ada yang pernah mengucapkan nadar syirik semacam itu, Ustaz, dan kemudian dia baru tahu hukumnya syirik, apakah dia wajib membatalkan? Wajib membatalkan. Apakah dia wajib membayar kafarah? Tidak wajib, kata Syekh Utsaimin. Tidak usah membayar. Kenapa? Karena nadarnya sudah batal, tapi dia wajib untuk bertobat. Wajib untuk bertobat? Wajib dia bertobat. Kenapa? Syirik. Kalau sudah nyembelih, sudah menunjukkan apapun, ingat, apapun perkara yang sifatnya sudah disembelih lalu ditujukan kepada selain Allah, walaupun itu cuma lalat, hati-hati, itu bisa menjadi syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Karena mungkin saya pernah sampaikan ya, dalam riwayat Imam Ahmad, ada orang yang masuk surga gara-gara lalat, ada orang yang masuk neraka gara-gara lalat. Bagaimana ada orang yang masuk surga gara-gara lalat? Ada satu kampung, mereka punya patung yang besar dan mereka membuat kesepakatan. Biasanya kan gitu, orang kalau sudah punya kekuatan tapi mereka batil, mereka memaksakan kebatilan itu kepada yang lemah. Mereka kemudian memaksakan siapapun tidak boleh melewati kampung kita, siapapun tidak boleh melewati kampung kita, sampai mereka berkorban, untuk Tuhan berhala kita ketika melewati kampung kita. Kemudian laki-laki yang pertama lewat. Laki-laki ini dihadang oleh pasukan kampung itu, pengawal-pengawalnya. Kami tidak memperbolehkan kamu untuk melewati kampung ini sampai kamu berkorban. Maka laki-laki yang pertama berkata, saya laki-laki miskin. Kemudian para pengawalnya berkata, kalau kamu memang miskin, tidak punya sesuatu yang kamu korbankan, berkorbanlah walaupun dengan seekor lalat yang kamu temukan. Dicari lalat, kemudian ditepuk dengan kedua telapak tangannya, mati lalatnya. Dan ketika mati, kemudian diserahkan, ini untuk Tuhan berhala kalian. Diserahkan, melewati kampung itu, dan ketika melewati kampung itu, ditakdirkan dia meninggal dunia. Dan ketika meninggal dunia, kata Rasulullah, dakhalan naro bidubabin, masuk neraka dia, hanya gara-gara lalat yang dia persembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki yang kedua lewati kampung yang sama. Ketika melewati kampung itu sama dihadang, dan mereka berkata persis sebagaimana laki-laki yang pertama, kamu tidak boleh melewati kampung ini sampai kamu berkorban. Dia mengatakan, saya tidak punya apa-apa, berkorbanlah walaupun dengan lalat. Kemudian dia berkata, saya tidak mau berkorban untuk selain Allah. Perkataan itu memancing kemarahan. Saya ingatkan, setiap kebatilan kalau punya kekuasaan itu selalu memaksakan kebatilan itu kepada yang lemah. Itu fitrah dari dulu. Maka kemudian mereka memaksakan, mereka terpancing, mereka marah ketika mendengar ucapan itu.
dipukuli orang itu sampai akhirnya dia meninggal dunia gara-gara menolak untuk memberikan kurban walaupun dengan seekor mara. Hadis itu disahihkan oleh Syu'aib al-Arnaud, salah satu ulama. Ketika beliau menyampaikan tentang hadis itu memberikan pelajaran penting. Kalau sudah berkaitan tentang pengorbanan itu tidak main-main. Makanya kalau sampai diberikan kepada selain Allah, itu bisa menyebabkan syirik yang jatuhnya pada syirik akbar. Makanya kalau lalat saja bisa menyebabkan orang masuk neraka. Bisa nggak kita bayangkan kalau kepala kerbau ditanam pada rumah yang akan dibangun? Kalau kemudian padi digantung pada tiang ketika akan dibangun rumah, ketika bendera dipasang, ketika pada bangunan yang akan dibangun, yang lalat yang kecil saja bisa menyebabkan orang masuk neraka. Apalagi kepala kerbau ketika ditujukan untuk mencari keselamatan pada bangunan yang akan dia bangun. Kayak apa itu dosanya di sisi Allah? Kalau kita bandingkan kepala kerbau itu berapa ribu lalat itu kalau bisa membuat kepala kerbau. Makanya jangan main. Anak cuma kepala kerbau. Lagian juga siapa yang mau kepala kerbaunya? Bukan masalah kepala kerbaunya. Kamu tujukan untuk siapa kepala kerbau itu? Karena kemudian apa? Yang dipermasalahkan oleh syariat, yang dipermasalahkan oleh agama, bukan kepala kerbaunya, tapi ditujukan kepada siapa. Dan ketika ditujukan kepada selain Allah, itulah syirik. Dan kita kan sudah sering membahas berkali-kali, Allah itu bercemburu. Di antara konsekuensi sifat pencemburunya Allah, jangan main-main ketika mendatangkan tandingan bagi Allah. Karena Allah itu tidak pernah menerima tandingan siapapun dari makhluknya. Ini misalkan ada seorang suami atau suami istri. Istrinya kemudian ternyata memberikan, misalkan dia berselingkuh, salah satu pasangan ini berselingkuh. Kemudian ternyata yang berselingkuh itu memberikan kepada pasangan selingkuhnya cuma sapu tangan. Diketahui oleh pasangannya, yang dimasalahkan oleh pasangannya itu sapu tangannya atau hadiahnya? Hadiahnya. Mungkin pasangannya akan ngomong, "Halah cuma sapu tangan kok." Tuh, bukan masalah sapu tangannya. Masalahnya kenapa kamu kasih dia? Kan gitu. Pasangan biasanya kan gitu. Karena sesungguhnya ini pun sama. Yang dipermasalahkan bukan kepala kerbaunya. Allah tidak butuh kepala kerbau. Allah yang menciptakan kerbau. Buat apa Allah butuh kerbau? Allah tidak butuh kerbau. Tapi kalaupun bahwasanya kepala kerbau yang hina di hadapan Allah, tidak ada harganya kepala kerbau itu. Di hadapan kita aja tidak ada harganya kepala kerbau itu. Kalau kita memberikan kepada selain Allah, maka sesungguhnya itu bentuk kesyirikan. Dan itu termasuk nadar dan syirik yang mengeluarkan seseorang dari agama Allah. Ya, makanya bahaya kalau sudah bernadar. Kalau sampai nadar yang sudah menyentuh kesyirikan yang semacam ini, hati-hati. Nadar semacam ini membatalkan semua amal kita walaupun menjulang tinggi setinggi langit, walaupun sebesar gunung. Makanya saya khawatir. Dulu saya pernah melihat tayangan di TV. Ada tayang di TV acara adventure, yaitu adventure itu perjalanan, pengembaraan. Kemudian di acara itu, kemudian mereka suka masuk ke suku-suku pedalaman, tidak ada masalah, insyaallah tidak ada masalah. Tapi ternyata ada ritual-ritual sebelum mereka memasuki suku-suku di pedalaman. Suku-suku pedalaman itu kemudian meminta syarat untuk menghormati leluhur, untuk menghormati nenek moyang, supaya nanti diterima ketika masuk ke suku-suku pedalaman. Akhirnya apa? Ada syaratnya, beda-beda. Satu suku dengan suku yang saya perhatikan itu beda-beda. Kadang-kadang syaratnya itu apa? Nyembelih ayam, kemudian darahnya dileletkan di kening. Ada yang kemudian minum darah, walaupun hanya setetes. Macam-macam itu. Tapi kalau niatnya melakukan itu, walaupun itu mungkin ada yang berkata itu kan cuma kerjaan. Kerjaan itu pun ada kaidahnya. Jangan sampai pekerjaan itu menyentuh kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Ternyata yang membuat saya kaget, ternyata pembawa acara melakukan persis sebagaimana yang
diminta oleh suku-suku pedalaman itu. Dia nyembelih ayam, dia mengikuti ritual walaupun dia tidak paham dengan atas nama menghormati. Itu tidak boleh. Bisa terperosok kepada kesyirikan, bisa. Kalau sudah ada yang menyampaikan ilmu kepadanya, bisa jatuh dalam kesyirikan. Tapi kalau dia tidak tahu hukumnya, semoga Allah mengampuni ketika dia tidak paham bagaimana konsekuensi dari perbuatan itu. Jadi perbuatan itu termasuk perbuatan yang bisa menjatuhkan kepada kesyirikan. Nah, itulah perkara yang kemudian kita paling banyak kita tidak tahu. Dan hari ini saya sampaikan, Bapak, hari ini pun kita harus paham bedanya antara orang yang berakidah dengan akidah yang benar dengan orang yang sering berbuat syirik itu beda banget. Orang yang sering berbuat syirik itu selalu ketakutan. Bedanya itu. Kalau orang yang berakidah selalu tenang hidupnya dan tidak pernah hidupnya itu kacau balau gara-gara ketakutan dia kepada sesuatu selain Allah. Karena takutnya dia kepada Allah. Makanya beruntunglah orang-orang yang mereka hanya punya takut kepada Allah, dia tidak melakukan berbagai macam ritual. Karena dia hanya punya keadaan, hanya dia punya satu takut dan takut itu hanya kepada Allah. Beda dengan orang musyrik. Orang musyrik itu ketakutan terus. Dia ketakutan terus. Makanya kemudian ketika melewati lautan, dia takut. Dia tanya, syaratnya kalau lewat lautan ini apa? Ketika melewati gunung, dia takut, dia tanya, syaratnya apa? Kalau lewat gunung itu jangan nengok ke belakang ya. Nanti kalau nengok ke belakang, nanti kelihatan di belakang. Maka kamu itu syaratnya. Akhirnya pakai takutan terus. Makanya kemudian ketika bangun rumah takut, sampai nomor aja takut. Maka sampai kemudian ngasih nomor-nomor aja takut kan. Orang kalau sudah hatinya tidak beriman sama Allah itu sampai semua itu jadi takut. Melewati terowongan takut, harus ngebel. Kenapa sopir truk itu suka menyalakan klakson kalau di terowongan? Bukan tanpa sebab itu. Itu sopir truknya itu katanya apa? Karena minta permisi, minta izin kepada penghuni terowongan itu. Saya pernah nanya sama sopir truk tetangga saya, kenapa sih mas kalau melewati terowongan itu traktor nyalakan klakson? Iya, itu minta izin kepada penguasa terowongan itu. Sampai saya bilang, loh apa nggak tahu sih itu setiap lewat di klakson 24 jam itu berapa kan? Tapi ketakutan dia sampai melewati terowongan takut apapun takut sampai nomor aja takut. Tidak mau naruh 4 karena menurutnya angka 4 itu apa? Siap. Tidak mau punya rumah di pojokan karena kemudian rumah di pojokan itu siap. Hidupnya itu akhirnya lari dari satu ketakutan pada ketakutan berikutnya. Lari pada satu ketakutan berikutnya. Dan ternyata yang membuat sihir itu, yang menjadikan sihir itu bertumbuh kembang itu cuma satu, yaitu kebodohan karena tidak mengerti. Walaupun orang itu intelek sekalipun, kalau dia tidak punya akidah, dia tetap akan menyertakan kesyirikan. Berapa banyak itu gedung-gedung pencakar langit yang luar biasa itu, masya Allah, begitu megahnya, begitu tingginya. Tapi nyari nomor 4 ya ada. 4-nya mana? Ya, 3 sama 3. Kemudian lanjut ke 5. Loh, padahal dia membuat gedung setinggi itu. Jadi ternyata yang membuat orang itu berbuat syirik itu karena tidak ngerti agama. Nomor 4 takut. Padahal mobil saya itu nomornya dulu berapa? 444. Alhamdulillah tidak apa-apa sampai kejual. Ya harganya turun dikit. Ya karena rusak. Nah turun dikit itu bukan karena nomornya, tetapi karena memang sudah sering rusak. Itu ternyata akhirnya kemudian begitu. Makanya tadi kita sampaikan, orang itu bedanya mukmin dengan musyrik itu apa? Mukmin itu tenang dia hidupnya. Ketika bangun, tukangnya ngomong, Pak, kepala kebun gak ditanam? Enggak, bismillah. Pak, ini ngelewatin lautan Pak, gak pakai kolor hijau Pak? Enggak, bismillah. Oh, saya gak nyinggung-nyinggung ya. Ini contoh saja, tenang hidupnya. Kenapa? Karena dia takutnya hanya kepada Allah. Coba ketika kemudian kita akhirnya musyrik tadi, saya sampaikan,
Musyrik itu hanya menghantarkan kita kepada satu ketakutan untuk lari dari satu ketakutan kepada ketakutan berikutnya. Terus itu. Makanya akar syirik dan sihir itu hanya bisa sembuh ketika kemudian kita kembali kepada ilmu dan paham akidah. Kalau paham akidah, rusak. Itu yang kita khawatirkan. Makanya di sinilah kita kemudian mendapati bahwasanya dia betul-betul kemudian termasuk kesyirikan yang banyak dilakukan itu bernadar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk kemudian perkara kesyirikan. Ya. Makanya kita harus betul-betul beriman gitu. Menjaga iman itu berat. Dan itu bukan sesuatu yang gampang. Karena sesungguhnya harus disertai dengan kekuatan akidah. Terus karena akidah itu merupakan perkara yang berat kalau sudah berkaitan tentang akhir zaman. Semakin mendekati zaman akhirnya, semakin berat nilai konsekuensi dari tauhid. Makanya kalau belajar syariat itu hanya fikih, maka kemudian hanya masalah kemudian keluarga sakinah gampang. Tapi yang paling berat itu kalau sudah akidah. Dan hari ini banyak orang yang belum paham akidah, pembatal keislaman, belum ngerti tanda-tanda kemunafikan, tidak tahu, wal barok tidak paham. Padahal itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan penting persoalan akidah. Kalau sudah kita paham akidah, maka Masya Allah, sampai setan pun akan takut kepada orang yang mereka berakidah dengan akidah yang benar. Dan setan tidak akan pernah berkutik sama orang yang beriman kepada orang yang beriman secara tulus kepada Allah. Ada sebuah kisah, yaitu yang pernah disampaikan dalam kitab-kitabnya para ulama. Kisah ini disebut dengan iblis yang tasir, iblis menang. Yaitu ketika ada satu tempat pohon besar, kemudian pohon itu dikeramatkan oleh penduduk kampung. Kemudian banyak orang yang datang ke pohon itu untuk meminta-minta sesuatu dari perkara manfaat dan menolak madharat kepada pohon besar itu. Setiap orang mendatangi kampung itu. Ada pemuda yang betul-betul punya keinginan, waduh ini syirik, dan saya harus memotong dan harus memotong pohon itu supaya tidak menjadi tempat kesyirikan kembali. Diambil kapaknya, kemudian dia menuju kepada pohon besar itu. Ketika dia menuju kepada pohon besar itu, ternyata kemudian iblis itu tahu rencana pemuda ini untuk memotong pohon itu. Iblis kemudian menghadangnya dalam bentuk wujud seorang laki-laki besar. Kemudian iblis itu yang berwujud kepada laki-laki besar berkata, kamunya mau ngapain? Mau motong pohon itu, mau nebang. Karena pohon itu pohon yang kemudian dijadikan tempat kesyirikan. Kemudian iblis itu berkata, tidak bisa, aku halangi kamu untuk nebang. Karena iblis itu selalu bersyukur. Iblis itu selalu bersyukur kalau ada tempat-tempat yang dijadikan menjadi tempat kesyirikan. Lalu kemudian pemuda itu berkata, siapapun yang menghalangi saya, maka siap untuk saya langkahi mayatnya. Duel antara pemuda itu dengan laki-laki gede. Secara fisik, laki-laki jauh lebih besar daripada pemuda ini. Dan dalam sekejap laki-laki itu mampu menumbangkan orang besar itu yang merupakan perwujudan dari iblis. Dan sampai betul-betul tidak berkutik apa-apa iblis itu. Dan ketika tidak berkutik apa-apa, iblis kemudian memberikan kesepakatan. Sudah gini, jangan dipotong ya. Saya akan kasihkan hadiah ke kamu. Setiap pagi kamu ketika bangun dari tidurmu, nanti kamu akan mendapatkan 1 dinar di dalam bantal, di bawah bantal ketika kamu tidur. Tapi jangan potong pohon itu. Kemudian pemuda itu mikir-mikir, waduh, 1 dinar lumayan. Akhirnya kemudian dia memenuhi permintaan. Oke. Kemudian dia pulang tidak jadi memotong. Hari pertama dibuka kemudian bantalnya ada uang, senang. Hari yang kedua kemudian dia memotong lagi, senang. Hari yang ketiga dia ada lagi senang. Sampai beberapa pekan, tiba-tiba pada hari keberapanya tiba-tiba dibuka bantalnya tidak ada dinar. Loh, dinar tidak ada. Udah marah kembali. Dia ngambil kemudian goloknya, kemudian ingin mendatangi itu. Iblis menghadang kembali.
berwujud sebagaimana berwujud laki-laki besar sebagaimana yang pertama. Mau kemana kamu? Saya mau memotong pohon itu. Kenapa? Karena pohon itu tempat ceramah. Tidak boleh. Aku halangi kamu. Tidak. Aku akan kalahkan kamu sebagaimana aku mengalahkan yang pertama. Coba saja. Dan ternyata duel kembali yang kedua kalinya. Duel yang kedua kalinya dalam sekejap. Iblis itu mengalahkan pemuda tadi. Dan akhirnya dibunuh. Kemudian di situ para ulama memberikan taklik. Taklik itu komentar. Bahwasanya orang itu kalau sudah berakidah dengan akidah yang benar, maka iblis pun tidak bisa mengalahkan. Makanya ketika tadi pemuda datang yang pertama, kenapa dia bisa menang terhadap iblis? Karena tidak ada yang membuat dia datang ke tempat itu kecuali karena dia beriman sama Allah dan tulus karena Allah. Makanya apapun tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Sampai iblis pun tidak bisa mengalahkan dia. Tapi kenapa pemuda tadi yang kedua kemudian dia kalah? Baru sebentar kemudian dia kalah. Karena ketika dia sudah tidak murni tujuannya bukan karena Allah. Sebenarnya dia yang kedua itu bukan karena memotong pohon, tapi karena di bawah bantalnya tidak lagi ada dina. Di situ kemudian para ulama mengatakan kalau iman itu sudah tercampur dengan berbagai macam niatan yang salah, disitulah kemudian Allah akan menimpakan kehinaan kepadanya sampai setan pun akan mudah mengalahkan orang itu. Makanya itu yang tadi kita katakan, orang yang beriman itu kuat sebenarnya. Kalau betul-betul dia itu hanya takut kepada Allah. Makanya siapapun yang takut kepada Allah, Allah akan jadikan seluruh makhluk itu akan takut kepadanya sebagaimana dia takut kepada Allah. Itu kaidah dari bahasa Nabawiyah. Bahasa kenabian itu kayak gitu. Jadi ada sebuah bahasa kenabian. Siapapun yang takut kepada Allah, maka Allah akan menjadikan seluruh orang, seluruh makhluk itu akan takut kepadanya sebagaimana dia takut kepada Allah. Ya. Makanya ada sebuah kejadiannya, Sa'id bin Jubair itu salah satu ulama besar yang berani untuk menentang Hajjaj bin Yusuf. Sampai akhirnya dia jadi buron dia meninggalkan kemudian Syam. Dia jadi buron, Sa'id bin Jubair, dan dia termasuk walinya Allah. Maka kemudian yang kita dapatkan dari kisah nyata yang semoga bisa membangkitkan hati kita untuk takut dan hanya berharap sama Allah. Sa'id bin Jubair itu akhirnya ketangkep oleh pasukannya Hajjaj bin Yusuf. Ya, maka kemudian akhirnya Sa'id bin Jubair dibawa, kemudian mencoba untuk kemudian dibawa kepada Hajjaj bin Yusuf, seorang pemimpin zalim betul, yang suka mengalirkan darah. Pemimpin ini, Hajjaj bin Yusuf itu menegakkan kitabullah dan sunnah tapi zalim. Tapi kewajibannya kepada kitabullah dan sunnah tetap dilangsungkan, tetap dilaksanakan. Maka kemudian ditangkap Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair itu ulama. Dia ma'ruf nahi munkar kepada Hajjaj bin Yusuf. Jadi yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu kepada siapapun. Tajam ke atas, tajam ke bawah. Enggak kemudian tumpul ke atas, tajam ke bawah. Al-Sunnah tidak pernah gitu. Maka Sa'id bin Jubair itu ketangkap, lalu kemudian akan dibawa. Dalam perjalanan itu ketika mereka membawa Sa'id bin Jubair menuju kepada Hajjaj bin Yusuf, malam itu tiba. Dan mereka akan melewati hutan yang terkenal dengan berbagai macam binatang buas. Di depan hutan itu ada gereja tua dan ada pendetanya. Pendeta itu baik, jujur dia ngomong kepada pasukan itu, jangan kalian paksakan masuk ke hutan itu malam-malam, karena binatang berkeliaran di waktu malam. Saya khawatir kalian akan diterkam hidup-hidup. Lalu kemudian pendeta itu menawarkan, sudah bermalam di gerejaku, silahkan besok pagi kalian melanjutkan perjalanan. Masya Allah, kita tahu Hajjaj bin Yusuf, kemudian sahabat Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala menolak untuk dimasukkan ke dalam gereja itu. Dia berkata, saya tidak akan pernah berlindung sama atap yang pernah dipakai untuk beribadah berbuat syirik kepada Allah. Itu namanya Allah. Kayak gitu kuat betul. Saya tidak mau masuk. Kemudian para pengawalnya bilang, kalau kamu tidak masuk, nanti kemudian kamu akan diterkam dengan binatang buas. Pendetanya pun ngomong, wahai ulama, aku jujur kepadamu, aku mengatakan kepadamu, kalau kamu tidak mau masuk ke dalam gereja ini dan bangunan ini, kamu akan diterkam oleh singa dan harimau yang berkeliaran di waktu malam.
Tetapi Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala berkata, dan jadi kamu berlindung kepada atap yang berbuat kesyirikan kepada Rabbnya. Biarkan aku di sini, silakan kalian berlindung ke dalam gereja itu. Cerita ini disampaikan dalam kitab Sifatus Sofa oleh Ibnu Jauzi. Kemudian Ibnu Sa'id bin Jubair itu di situ, lalu ketika beliau di situ, beliau duduk, dia berzikir. Kemudian betul pasukannya Hasan bin Yusuf, kemudian merantai Sa'id bin Jubair. Kemudian mereka memperhatikan dari bilik jendela dan pintu gereja. Dan betul tengah malam itu betul-betul keluar binatang-binatang buas. Dan begitu kagetnya mereka mendapati Sa'id bin Jubair itu duduk berzikir, larut dalam zikirnya. Singa itu kemudian hanya muter-muter di sekitar Hajar bin Yusuf, Hajar Sa'id bin Jubair. Kemudian akhirnya duduk di sampingnya Sa'id bin Jubair. Binatang-binatang buas itu duduk, dan mereka tidak sama sekali menyentuh tubuhnya Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala. Sampai pendetanya kaget, seluruh pasukannya kaget, Masya Allah. Sampai pagi sebelum subuh, binatang buas itu masuk ke hutan tanpa melukai sedikit pun Sa'id bin Jubair. Masya Allah. Di situ Ibnu Jauzi cerita kenapa Sa'id bin Jubair itu walinya Allah di antara wali-wali Allah. Kemudian sampai akhirnya dibawa, dan ketika dibawa kepada Hasan bin Yusuf, singkat cerita dipenggal kepalanya, putus. Sebelum dia dipenggal kepalanya oleh Hajar bin Yusuf, dia berdoa, ya Allah, jadikanlah saya korban terakhir yang dipenggal kepalanya oleh Hajar bin Yusuf. Dan tidak ada lagi orang yang dipenggal kepalanya setelah dia. Bukan, selamat, putus dari badannya. Dan tahukah kita, Allah mengabulkan permintaan walinya. Sa'id bin Jubair ini permintaannya dikabulkan oleh Allah. Hajar bin Yusuf setelah memenggal kepalanya Sa'id bin Jubair, setiap malam Hajar bin Yusuf itu ketakutan dan teriak-teriak tentang namanya Sa'id bin Jubair. Ya Sa'id, ya Sa'id. Sampai akhirnya kemudian dia tidak terlalu lama setelah dia memenggal kepalanya Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, dia pun akhirnya mati dalam kondisi yang mengenaskan. Para ulama ketika memberikan kisah kepada keberanian Sa'id bin Jubair, mereka berkata apa? Orang ketika takut kepada Allah, Allah jadikan seluruh makhluk pun takut kepadanya sebesar dia takut kepada Allah. Itulah ciri khasnya orang yang beriman. Beda dengan orang yang berbuat syirik. Makanya di sini kita akhirnya mengetahui sesungguhnya itulah termasuk kesyirikan. Lanjutkan. Wassalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat dalam Tuhanmu dan berkurbanlah. Surah Al-Baqarah 2. Maksudnya berkurbanlah hanya untuk Allah dan atas namanya. Rasulullah SAW bersabda, "Allahu ma'zabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Pada binatang sembelihan itu terdapat dua hal. Yang diharamkan pertama, penyembelihannya untuk selain Allah, dan kedua, penyembelihannya dengan atas nama selain Allah. Keduanya menjadikan daging binatang sembelihan itu tidak boleh dimakan, dan termasuk penyembelihan jahiliyah yang terkenal di zaman kita saat ini adalah menyembelih untuk jin, yaitu manakala mereka membeli rumah atau membangunnya, atau ketika menggali sumur mereka menyembelih tempat tersebut atau di depan pintu gerbangnya sebagai sembelihan sesajen karena takut gangguan jin. Maka yang kemudian berikutnya yang termasuk syirik itu apa? Menyembelih tetapi diniatkan kepada selain Allah. Penyembelihan itu haram, yaitu ketika berkaitan tentang kesyirikan adalah dua sebabnya. Satu, ketika niat menyembelih untuk ditujukan kepada selain Allah, atau yang kedua, ketika menyembelih betul-betul dia tidak mau menyebutkan nama Allah secara sengaja, maka itu haram. Kalau kemudian nanti ada orang yang menyembelih ditaruh di perempatan jalan, dagingnya ayam bakar, Ustaz. Kemudian apa itu? Dagingnya daging enak-enak, tapi dikasih di perempatan jalan, haram hukumnya untuk dimakan. Dan itu sudah menyebabkan pelakunya bisa keluar dari Islam. Bisa nggak kita katakan langsung musyrik?
Apa kemudian harus disampaikan hujah, kalau disampaikan dari ditegakkan kepadanya, dalil disampaikan apakah perbuatan itu tahu ataukah tidak bahwasanya itu kesyirikan. Tapi status dari makanannya itu haram. Mubadir no Ustaz. Mubadir itu dalam perkara yang halal. Dalam perkara yang haram itu tidak mengenal kaidah mubadir. Ya, nanti kalau ada kaidah haram itu mubadir, nanti orang itu minum khamr 2 botol masih ada sisa 4 botol. Kalau daripada mubadir bengkak semua lewat. Maka kemudian itu perkara mubadir itu dalam perkara yang halal, bukan dalam perkara yang haram. Ada babi 2 piring belum ada yang makan, dan mubadir Ustaz. Ya mubadir kamu nyari-nyari pembenaran tidak boleh. Maka kemudian itu tidak boleh. Dan masih ada semacam ini masih ada. Saya itu kemarin di Bandung. Itu karena di Bandung kan alhamdulillah sekarang dakwah itu marak. Dan saya di sana itu banyak sekali di antara jamaah-jamaah pengajian itu mantan-mantan anak band, manajer band-band terkenal. Saya tidak usah menyebutkan bandnya. Saya juga tidak terkenal, apa saya juga tidak kenal juga. Karena bandnya melewatin tahun 90-an, band 90-an kalau saya tahu. Kalau yang sekarang tidak tahu. Maka kemudian dia cerita band-band terkenal. Dan dia mengatakan sampai dia berkata di studio tempat musik band-band itu kemudian kalau ada mau launching album itu sampai mereka pun nyembelih, mereka taruh nanti di pojok-pojok studio itu. Dan mereka punya feeling kapan album nanti booming itu feeling. Kalau tiba-tiba ada bau itu biasanya booming, dan itu ternyata berkali-kali kayak gitu. Saya akhirnya berkata, kalau gitu para musikus itu di luar negeri yang diisukan bahwasanya mereka ngikutin aliran setan itu mungkin benar. Karena menciptakan nama balok supaya mampu menjadi sihir diulang-ulang manusia itu mungkin dilakukan oleh mereka. Tapi beliau cerita itu ada. Makanya beliau tanya, itu dagingnya itu setelah disembelih itu security yang makan pagi-pagi. Itu hukumnya gimana? Enggak boleh. Saya tanya itu betul, Bapak? Iya Ustaz, betul Pak. Insyaallah. Itu enggak boleh itu. Maka kemudian sembelihan semacam itu sudah ditujukan untuk selain Allah. Maka itu hukumnya haram, dimakan pun tidak boleh. Biarkan itu hancur sendirinya. Dan tidak perlu untuk dimanfaatkan. Tapi enak kelihatannya itu jeruannya, tidak usah sabar. Karena sesungguhnya perkara itu diharamkan. Maka kemudian termasuk adalah penyembelihan untuk menyembelih untuk jin, takut kepada jin dan yang lainnya. Tentunya berbagai macam fenomena sudah kita dapatkan. Dan sedihnya sekarang ada yang mereka itu sudah mulai membangun kembali tradisi-tradisi kesyirikan. Membangun tradisi-tradisi kesyirikan, mengarah itu kemudian tumbal-tumbalnya, Masya Allah ini merupakan tantangan dakwah. Makanya dakwah itu jangan sendiri-sendiri, jangan kelompok-kelompok, maunya menang sendiri. Mana kita tidak mungkin bisa menjaga umat ini dari perkara-perkara besar kalau kita tidak bersama-sama untuk mengentaskan masyarakat dari kesyirikan. Makanya di sini kita akhirnya itu termasuk contoh kesyirikan. Di antara contoh syirik yang lainnya yaitu adalah selain dari menyembelih korban itu apa? Kita buka pada halaman yang ke-18. Apalagi setelah masalah menyembelih selain korban. Inilah yang akan menjadi kajian kita bulan depan. Jadi insya Allah ini yang dapat kita sampaikan di dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita, memberikan petunjuk kepada jamaah untuk memiliki kitabnya. Karena banyak yang tidak membawa kitab. Semoga diberikan hati yang lembut untuk bisa mudah membeli kitabnya. Ini memang kitabnya tidak mahal harganya. Saya nggak tahu harganya tidak salah. Nanti panitia kalau tidak salah. Kalau 50 kelihatannya dapat 2. Makanya kalau bisa beli 2, beli 3, insya Allah bermanfaat besar untuk kehidupan kita. Moga-moga pertemuan berikutnya kita akan bahas contoh-contoh kesyirikan yang sudah menjadi fenomena di masyarakat itu apa.
Bagaimana dukun? Apa bedanya dukun dengan paranormal? Hukuman dukun itu kalau standar syariat itu kayak apa? Semuanya akan dijawab dalam persoalan yang kita kaji bulan depan. Sabar, semoga Allah memberikan kebaikan atas setiap apa yang kita belajar. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Sekarang kita buka dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan nazar tadi, apakah nazar itu harus diucapkan dengan perkataan atau cukup dalam hati termasuk kata nazar? Terima kasih. Diucapkan, Pak. Harus diucapkan. Kalau dalam hati itu masih baru apa yang terlintas di hatinya, tapi diucapkan. Insya Allah saya bernazar, mulai nanti malam saya tidak tidur kecuali setelah saya sholat witir. Setelah saya ngantuk iyalah. Nah, setelah saya sholat witir, nah itu sudah nazar diucapkan. Iya, harus ada kata-kata nanti. Kalau Bapak mengatakan saya akan sholat malam, itu baru keinginan, hamun, bukan nadrun. Bagaimana cara menasihati keluarga kita yang masih percaya sama nenek moyang? Contohnya setiap malam Jumat selalu bikin sesajen dan bakar kemenyan untuk keluarga kita yang sudah meninggal. Masya Allah ya, maksudnya ya kayak gini. Saya pernah menasihati keluarga saya tentang syirik, tapi justru mereka malah menjauh dengan saya dan sering saya menasihati mereka. Kerap sekali saya mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Contohnya kemarin waktu saya sedang baca Al-Quran, dilempar HP yang sedang diputarkan audio porno karena mereka kesal kepada saya dan tidak percaya dengan syirik. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Ibu yang semoga Allah rahmati, semoga ibu bersabar. Tapi apa yang ibu sedang lewati hari ini berarti ibu mendapatkan fitrah kenabian. Menjelaskan tentang akidah itu termasuk salah satu perkara yang benar. Sabar, minta pertolongan sama Allah. Yang kedua, doakan mereka supaya mereka mendapatkan petunjuk. Yang ketiga, tolong digenggam tangan mereka, dibawa mereka ke tempat-tempat kajian. Karena mungkin ketika yang menyampaikan orang lain, bisa jadi kalau diwakili sama orang lain yang menyampaikan, lebih banyak barokahnya untuk melembutkan hati mereka. Kalau dibawa ke kajian tidak mau, mungkin ibu setelkan audio di rumah. Karena apa? Kalau satu pintu tertutup kemungkinannya, ingat masih banyak pintu yang lain yang masih bisa kita buka. Rajin-rajinlah membuka pintu yang lain supaya angin hidayah itu menyapa mereka. Allah Akbar. Bagaimana penggunaan ungkapan insya Allah di kehidupan sehari-hari? Karena saya pernah mendengar ucapan insya Allah hanya untuk pelanggaran janji, kecuali untuk kematian dan sakit. Apakah itu benar? Iyalah. Jadi kalau kita ngomong insya Allah ya bedakan antara insya Allah menurut syariat dengan insya Allah menurut masyarakat Indonesia. Kalau masyarakat Indonesia bilang insya Allah, tapi dalam hatinya tidak jadi. Kalau kemudian semacam itu haram hukumnya. Berarti dia mempermainkan kehendak Allah dan masyiahnya Allah. Tapi kita mengucapkan insya Allah itu yang betul-betul kita lakukan. Kecuali udur. Udur itu banyak. Kematian, sakit, dan hal-hal yang lainnya yang sifatnya kita tidak bisa meninggalkan itu, maka itu namanya udzur. Kalau sudah udzur, maka sesungguhnya kita tidak dikenakan dosa disebabkan karena udzur tersebut. Apakah uang, nafsu, dan ideologi bisa menjadi satu berhala? Oh bisa. Semua bisa menjadi berhala hari ini. Kedudukan, jabatan, kapan menjadi berhala? Ketika kita mendudukkan itu melebihi dari apa yang menjadi tujuan hidup kita. Kapan sesuatu itu bisa menjadi arbab? Arbab itu Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah dari berhala-berhala. Yaitu adalah ketika itu telah menjadi obsesi besar yang menggeser tujuan kita dalam hidup sebagai orang yang beriman, yaitu beribadah. Akhirnya tiap hari mikir uang, tujuannya kemudian jabatan, kekuasaan, bisnis yang dia bangun, itu bisa menjadi berhala. Dan itu bisa menjadi tandingan bagi Allah, bisa. Makanya pernah kita sampaikan kan syirik itu terbagi menjadi 4. Ada syirik doa, ada syirik taat, ada syirik niat, dan ada syirik cinta. Dan kita sudah sampaikan secara panjang lebar. Untuk mendatangi
7 hari, 40 hari itu boleh atau tidak Pak Ustaz? Datangi pada waktu tidak acaranya, mungkin 2 hari sebelumnya, 1 hari setelahnya, mendatangi mungkin 2 hari sebelumnya, supaya mereka tetap dihargai ketika kita mendatanginya, tidak merasa dimusuhi oleh kita. Karena saya punya kaidah penting, kalau kita menutup pintu, jangan menutup semua pintu yang lainnya. Kalau kita menutup satu pintu, buka pintu-pintu yang lainnya. Kalau kita tidak bisa mendatangi pas acaranya, datangilah pada waktu bukan acaranya, supaya hati tetap lembut, supaya hati tetap tidak memusuhi, dan supaya ketika hati tetap tidak memusuhi, kita bisa mentransfer hidayah dan ilmu ketika pada kesempatan yang lebih memungkinkan. Coba kalau antum misalnya diundang, ada orang undang antum pada acara yang tidak syar'i, oke lah itu tidak syar'i. Dia manggil karena dia belum paham. Antum sudah tidak mau a priori untuk kemudian tidak mendatanginya, dan tidak pernah sekali, tidak pernah sama sekali mendatanginya. Kira-kira siapa nanti yang akan menyampaikan ilmu kepada mereka kalau kita sudah bermusuhan duluan? Acaranya kapan? Senin. Sudah hari Sabtunya antum datang, atau hari Selasanya antum datang, bukan pada waktu acaranya, supaya hatinya lembut, supaya hatinya mencair. Kalau hatinya mencair, maka kita bisa menyampaikan ilmu pada satu kesempatan yang lebih baik di waktu hari mendatang. Kalau menutup satu pintu, jangan terbiasa menutup banyak pintu. Kalau menutup satu pintu, bukalah pintu-pintu yang lainnya. Acaranya tidak kita datangi, pada kesempatan yang lain kita datangi, dan itulah yang lebih baik. Naik jabatan di lembaga riba, apakah termasuk rezeki dari Allah? Yaudah, istidraj. Kalau ada orang kemudian dia asalnya kuat minum 3 botol, tiba-tiba kuat 6 botol, rezeki atau istidraj itu? Istidraj. Alhamdulillah. Kenapa Pak? Dulu itu saya itu 1 botol mabuk. Kalau sekarang, 7 botol, alhamdulillah kuat. Itu bukan rezeki, itu istidraj. Apakah menggunakan kain kuning yang diikatkan di pinggang saat memakai purpura di saat berwisata termasuk syirik? Lah, ini tanya dulu, artinya pakaian kuning itu apa? Sekarang ada yang tahu tentang makna filosofnya kuning bagi mereka? Saya tidak tahu. Ada yang tahu? Apa artinya memakai kuning ketika akan memasuki pura? Ada yang tahu? Saya tidak bisa memutuskan ini kalau tidak tahu filosofnya apa. Kalau kemudian di situ ada bahwasanya kalau kita tidak memakai kuning itu karena terjadi begini dan begitu, maka sesungguhnya tidak boleh. Dan ngapain sih kita harus datang ke tempat ibadahnya orang yang tidak beriman sama Allah? Air mancur banyak, pohon kelapa banyak, sempat-sempatnya datang ke pura itu ya ngapain? Kan kita sudah beriman sama Allah dan Rasulnya, tidak usah datang ke tempat itu. Wisata, masa kita wisata pada tempat yang dibenci sama Allah? Coba, misalkan ada suami kita ngomong, saya tidak suka kamar 12, misalnya. Kemudian kita malah ke kamar 12, kira-kira suami kita marah atau enggak? Marah. Ngapain kamu ke kamar 12? Senang. Emang kamar 10 enggak ada, kamar 9 enggak ada. Kan pilihannya lebih banyak. Kalau coba berenang di lautan, enggak nyampe-nyampe. Bolehkah kita makan makanan yang diberikan oleh tetangga kita yang beragama Ahlul Kitab Nasara? Boleh. Dibuka surat Al-Maidah. Dibuka surat Al-Maidah. Bapak surat Al-Maidah. Al-Maidah ayat yang ke-5. Artinya pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan hari kita itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya halal, perempuan yang beriman dan perempuan yang menjaga kehormatannya. Ya. Di situ kita mengetahui boleh nggak makanan Ahlul Kitab? Boleh.
Ahlul kitab itu kafir atau tidak kafir? Kafir. Tapi dikecualikan dua, yaitu makanan mereka halal selama yang dimasak halal, kecuali kalau dimasak babi atau haram. Kalau makanan yang dimasak mereka halal jadinya halal. Wanita mereka halal. Jadi kalau ada laki-laki muslim menikahi wanita Nasara boleh? Boleh. Dosa? Tidak. Pantas? Nah itu mau sopan, terus perempuan yang muslim aja banyak, itu lebih baik. Cuma kalau secara hukum boleh disalahkan, tidak. Cuma tanggung jawab. Nanti kalau anaknya masuk Nasara, bapaknya tanggung jawab. Nah itu saja masalahnya. Maka sembelihan mereka boleh. Jadi kalau ibu dan bapak misalkan dikelilingi orang-orang Nasara, kemudian makanan mereka halal, dikasih ayam kalimang dimakan, bismillah. Gurame dimakan, bismillah, insya Allah halal. Berpegang pada surat Al-Maidah ayat yang kelima. Kecuali kalau kita khawatir. Contoh, kalau khawatirnya saya dulu pernah punya tetangga Nasara, tapi saya tidak mempersoalkan makanan mereka ketika berbagi, karena saya tahu dia punya anjing yang betul-betul membawa dengan keluarganya, jilani pemiliknya. Pernah saya lihat ketika lewat pulang dari masjid, anjingnya naik ke meja. Nah itu hanya ketika dikasih saya tidak ambil. Bukan karena mengharamkan, hati-hati terhadap idealnya anjing yang sudah menyatu dengan keluarga mereka. Tapi hukumnya boleh atau tidak? Boleh. Kalau kemudian saya ke negeri-negeri kafir Ustaz, tapi yang Nasara, contohnya Inggris itu, ya, pertama tidak usah ke sana. Kalau memang mampu tidak usah ke tempat-tempat kayak gitu, ya, karena memang diharamkan oleh para ulama kalau tidak punya hajat, kecuali punya udzur. Kalau kecuali punya hajat, ada keperluan di sana yang penting, silakan ke sana. Tapi kalau pas ada udzur, Ustaz, ada hajat ke sana, maka kemudian makanan mereka halal, makanan mereka halal. Kecuali kalau kita pergi ke negeri musyrik, itu malah haram. Contohnya apa? Musyrik Hindu, Buddha, makanannya haram. Jadi kalau di situ tetangga kita Hindu, dia menyembelih, nah sembelihannya itu tidak halal, tidak boleh bagi kita untuk makan. Barakallahu fikum. Ini yang kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kita cukupkan kajian kita. Kita bertemu kembali bulan depan bersama dengan kitabnya insyaallah. Pastikan sebelum nanti datang ke kajian punya kitabnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين